Tuhan menjadikan kita kaya, Pak, gak ada yang bisa mengambil kekayaan kita. Amin ya Pak. Pesannya saya bilang ya Pak, agak ulang dikit karenanya. Jangan maaf, jangan korupsi. Kenapa? Karena Bapak Ibu adalah anak Tuhan. Siapa Daniel? Daniel itu mudah dia. Tapi kenapa dia bisa jadi perdana menteri? Selama 3 periode raja, dari raja Nebukadnezar, waktu raja Nebukadnezar, Daniel perdana menteri. Mati Nebukadnezar diganti Belshazzar, Daniel tetap perdana menteri. Belshazzar mati diganti oleh Darius peristiwa buah singa, Daniel tetap perdana menteri. Tahu kenapa bisa demikian? Di Daniel 1 ayat 8 ditulis begini, Daniel menetapkan diri untuk tidak menajiskan dirinya. Karena kalau Tuhan mau angkat Bapak, jangan bilang gak mungkin, bisa aja Anda naik jabatan. Anda gak percaya? Saya yang berdoa, saya tutup di sini. Percaya ya? Percaya gak percaya? Percaya ya? Ya, Tuhan bisa mungkin di samping ini Bapak Ibu ada usaha bisnis. Kami lagi dampingi banyak pengusaha yang mengalami kehancuran, dan kami mendampingi mereka. Bukan saja di Medan, di luar Medan, di Jakarta, kami mendampingi mereka. Dan saya bilang begini, ikuti aturan main Tuhan, hidup benar ikuti firman Tuhan. Saya nggak terkejut ketika kau jadi orang paling kaya. Usaha berkat, itulah ilmu pasti. Matematika, Bu, 1 tambah 1 berapa? 2 kan? Nggak mungkin. Kurasa 2, enggak, itu bukan ilmu pasti. 2 tambah 2, 4, bukan kurasa 4. Itulah ilmu pasti. Sebelum saya tutup, saya mau ajak kita bermain sebentar. Ya, coba sekarang, coba lihat saya. Ikuti permainan saya. Simpan 1 angka. Mau 1, 2, 3 terserah. Tapi jangan besar, nanti susah kali baginya. Jangan 0, tak boleh 0. Simpan 1 angka, sudah? Tambah dengan angka yang Bapak Ibu simpan. Kalau simpan 1 berarti 1 tambah 1. Udah? Kali 2. Dapat kali 2? Hasil kali 2-nya bagi dengan bilangan yang pertama. Udah dapat hasilnya? 4. Kebetulan sekali lagi. Simpan 1 angka. Ya? Tambah dengan angka yang Bapak Ibu simpan. Sudah? Kali 3. Hasil kali bagi dengan angka pertama. Udah jelas 6. Itulah ilmu pasti. Anda terkagum, tidak perlu terkagum, karena Anda ikut aturan main saya. Ketika kita ikut aturan main Tuhan, hidup benar ikuti firman Tuhan. Saya nggak terkejut Anda terkagum-kagum dibuat Tuhan. Doamu dijawab. Kenapa? Karena selama ini Yesaya 59 ayat 1 dan 2 bilang begini, bukan tanganku kurang panjang menolongmu, bukan telinga kurang tajam mendengar doamu, tapi ada pemisah aku dengan engkau. Apa itu dosa? Pak, uang gak benar dibawa ke keluarga Pak, itu anak-anak bisa rusak, Pak. Bapak, dalam hati, kenapa kita minta ya amin. Oke, ya Pak, sedikit lagi saya akan akhir. Yang kedua, catat ya Pak. Perkataan kita menentukan hidup mati kita. Perkataan kita. Sering kali kan, kekenyangan dikasih Tuhan kenyang. Aduh, kenyang kan mau mati ya. Itu kan kata-kata kita. Aku ini gak bisa, puasa gak bisa, kayak gak bisa sekolah, kadang gak bisa kuliahkan anak Pak. Jangan katakan lagi. Perkataan itu menentukan hidup mati. Aku sehat, aku diberkati, anakku sukses. Anak bukan goncang kota, goncang Indonesia. Pak, tahu gak masalah bangsa kita? Bukan kekurangan orang hebat, orang pintar. Banyak orang pintar, tapi takut Tuhan gak banyak. Saya berdoa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan harus ada Bapak yang pegang bangsa ini. Akan ada yang jadi wali kota, gubernur, kapolda, pangdam, amin, yang pegang tongkat pemerintahan, kepala keuangan harus. Kenapa? Karena anak-anak takut Tuhan, karena bapaknya hidup takut akan Tuhan. Nah, terakhir saya kasih contoh Obed-Edom. Nanti Bapak baca catat boleh ya. 1 Tawarik 26. 1 Tawarik 26 ayat 4-8 kalimatnya begini. Obed-Edom ini punya anak laki-laki dan cucu laki-laki.
Dan 62 orang ini Pak tahu, ini katanya orang-orang pahlawan gagah perkasa yang memegang pemerintahan di pemerintahan Daud. Lalu kita mundur Pak, catat 1 Tawarik 13 ayat 13 sampai 13. Ternyata kenapa bisa anak-anak cucunya jadi orang gagah perkasa? Anaknya Obed-Edom. Ternyata Obed-Edom itu 1 Tawarik 13 mencatat ayat 13-nya begini Pak. Obed-Edom itu menghadirkan Tuhan di rumah, maksudnya melalui doa-doa. Ternyata ketika Bapak takut akan Tuhan, keluarganya keturunannya diberkati. Amin. Amin ya Pak. Yang terakhir kalimatnya, perkataan kita menyatakan iman kita. Jadi kalau orang asal ngomong aja itu bukti imannya, dia nggak punya iman sama sekali. Orang beriman akan berkata, aku bisa. Dokter vonis aku nggak bisa sembuh, aku sembuh. Dokter vonis aku nggak bisa lagi mengalami kesembuhan, aku pasti sembuh. Gaji itu nggak cukup untuk biaya hidup, aku percaya Tuhan buka jalan. Itu perkataan orang beriman. Amin ya? Amin Bapak Ibu Saudara. Baik. Jadi demikian yang bisa disampaikan dari perkataan kita berpuasa. Jadi kita mulai dari keluarga kita ya Pak. Ulang dari tempat ini, jangan lagi kata-kata kasar sama istri. Jangan berkata kasar lagi sama suami. Tapi mulai memuji. Sering-sering memuji. Dengar ya, Tuhan saja waktu kita puji nggak tahan kita, sehingga dia langsung berkati kita karena udah kita puji-puji dia. Apalagi pasangan bapak puji, ya pasangan ibu-ibu puji. Ya kan senang. Amin ya Pak. Yang terakhir, memang ini sulit karena di sini ada suami istri. Saya tanya langsung. Kalau saya tanya bapak pasti bisa bohong, ya kan? Saya tanya ibu aja langsung. Kapan terakhir bapak pegang tangan ibu? Udah lama jawabnya, yang jelas nih. Hah? Udah lama? Lamanya berapa lama? 20 tahun? 18 tahun? Itulah. Pernah gak? Ini megangnya kebetulan apa? Saya kasih tahu ya Pak. Ternyata suami yang sering kalau berjalan bersama istri dan suka pegang tangan istri Pak, itu menyehatkan jantung. Dan itu kata dokter, bukan kata tukang las. Benar. Makanya kadang saya sering pegang tangan istri saya. Kalau kamu mau pegang tangan istri, kok kata aku udah ngerti maksud ibu. Ya kan? Pegang tangan istri, terus waktu saya pegang tangan istri itu bilang gini, saya ada getar nggak? Ada getar. Ibu udah berapa tahun kita? 18 tahun. Nanti ketika bapak pegang tangan ibu, kira-kira mungkin ada getar nggak? Ada getar nggak? Bapak ini mungkin ya kan? Iya, karena nggak pernah pegang, jadi nggak tahu. Tapi saya kasih tahu, nggak ada getar lagi. 18 tahun, cuman ada getar. Kecuali bapak pegang tangan istri orang pasti getar. Nah, istri, waktu istri saya tanya ada getar, aku bilang ya nggak ada getar lah. Udah berapa tahun kita menikah? 19. Ya kan? 19 tahun kita menikah. Terus aku bilang begini, tapi gini saya, bukan soal getar lagi di antara kita. Tapi perlu kau ketahui bahwa tidak ada wanita lain di hatiku selain kau. Makanya kalimat tadi Pak, sayang engkau hadiah terindah dari Tuhan. Nah, yuk Bapak Ibu ya, yuk mulai praktek ya. Kan ibu-ibu kan pasangannya nggak di sini, bapak-bapak juga pasangan di sini. Ayo Pak, praktek aja. Ya, nanti Pak, baru gajian jangan pelit kali Pak. Ajak istri ke mall karena dia mengalami sumpah Pak di kepalanya. Ayo ajak jalan ke Carrefour, ya. Mungkin enggak ya. Itulah gunanya kadang pegang tangan istri saya Pak. Kadang kan istri mau lihat, karena iya. Kita jalan dulu kan masih ada jalan lagi. Pak ya mungkin hanya makan sedikit aja nih Pak. Sambil es kepal.
betul-betul refreshing Pak. Betul nggak? Saya tanya begini, senang nggak kalau pegang suami tangannya? Senang nggak? Senang. Pak, itulah suara istri Pak. Mulai ya Pak, pulang dari sini, ayo bangun di rumah. Nanti pulang dari kantor kita lihat Bapak ini ya. Saya ingat Pak, nggak bisa Pak. Pegang tangan ya. Oke, baik. Saya gitu dulu ya. Waktu saya berkelewatan ya. Udah ya. Jadi udah dulu ya. Nanti Anda puas, aku lemas. Kita doa dulu ya. Yuk kita doa dulu ya. Bapak, terima kasih buat kesempatan menyampaikan pesan Tuhan tentang perkataan kami itu berkuasa. Tuhan, kiranya pesan ini ditangkap, didapat oleh para bapak ibu yang dilakukan khotbah hari ini. Tuhan tolong mereka. Aku berdoa buat rumah tangga mereka. Karena ketika suami bersepakat sehingga surga hadir di rumahnya, maka terbukalah pintu mujizat untuk keuangan, kesehatan, bahkan anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Tidak mungkin ada anak-anak yang suka berada lama-lama di luar, karena dia rasakan di rumah itu ada surga. Dia lihat hubungan bapak mamanya itu indah. Tidak ada perkataan-perkataan kasar, yang adalah perkataan-perkataan yang membangun, menghibur, menguatkan, memberikan sukacita. Maka dampaknya adalah anak-anak kami kan terhindar dari tawuran, geng motor, anak-anak pang. Karena di rumah kami, anak-anak kami menemukan Tuhan, surga hadir di rumah kami. Tuhan, aku berdoa buat semua Bapak Ibu yang hadir hari ini. Berkati rumah tangga mereka. Aku tidak tahu apa pergumulan mereka hari ini, tetapi tadi sempat sudah aku sampaikan. Pergumulan padang gurun, masalah itu adalah awalnya Tuhan akan lakukan mujizat. Sebab tidak pernah terjadi mujizat kalau tidak ada masalah. Mana roti surga turun karena ada masalah. Bangsa itu kelaparan di padang gurun, bukan di tanah Kanaan. Sebab di tanah Kanaan sudah melimpah susu madunya, dan ketika mereka sampai tanah Kanaan, manna pun berhenti. Artinya di zona nyaman tidak akan pernah kami lihat mujizat. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu yang hadir pada hari ini Tuhan sedang mengalami pergumulan, Bapak lakukanlah mujizat atas mereka di dalam nama Yesus. Bapak, mungkin gaji mereka nggak cukup, tapi tolong mereka untuk bisa hidup tanpa Tuhan. Dan Tuhan akan lakukan. Mungkin juga di samping bekerja di kantor ini, mereka ada usaha kecil-kecilan, berkati usaha mereka di dalam nama Tuhan Yesus, hingga bisa mensekolahkan anak. Bukan asal sekolah, bukan asal kuliah, tapi sekolah kuliah yang terbaik. Aku berdoa di dalam nama Yesus, diberkatilah keturunan dari Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Kelak 5 tahun ke depan, 10 tahun, 15 tahun ke depan, dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak Bapak Ibu yang hadir di tempat ini akan jadi orang-orang hebat dalam nama Yesus, yang akan memegang kendali atas kota ini, bangsa ini, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sungguh kita diberkati melalui penyampaian firman yang diberitakan oleh Bapak Pendeta. Terima kasih Pak. Kiranya firman